dia masuk ke investasi safe haven itu menurut saya di perencanaan awal, atau bisa jadi itu memang di posisi kapital kita itu belum posisi minus yang dalam. Investasi di safe haven ini ibaratnya boleh dibilang adalah investasi yang pertama memberikan rasa aman, yang kedua melindungi nilai. Kenapa dibilang memberikan rasa aman? Artinya nilai value daripada investasi kita itu kemungkinan besar boleh dibilang yang karena besar itu tidak akan hilang atau loss gitu ya Pak. Kan seperti kita tahu bahwa ada time value of money, nilai duit sekarang sampai nilai duit nantinya. Jangan sampai misalkan nilai duit sekarang bisa beli sesuatu, tapi 5 tahun lagi tidak bisa beli lagi. Halo Kak Visto, kembali lagi kita di Invest Talk All About Investment. Kembali lagi bersama saya, Raful Gilang, host dari Invest Talk. Kali ini kita akan membahas hal yang pastinya juga nggak kalah menarik dibandingkan episode-episode sebelumnya. Kalau kita perhatikan memang belakangan ini itu kondisi global lagi benar-benar tidak pasti. Sebenarnya kita tidak pastinya itu sudah lama ya, tidak pasti terus nih, tiap tahun, tiap bulan ada aja selalu tidak pasti. Cuman yang beda di tahun ini adalah soal perang di Timur Tengah, US, Iran, ada Israel di sana dan lain sebagainya. Dan di tengah peperangan itu juga ada instrumen-instrumen investasi yang memang kita lihat ada mengalami kenaikan ya. Memang betul kalau kita lihat di saham ada mengalami penurunan. ISG turun dari 9.000 ke sekarang ya sekitar 7.000, 7.100, bahkan sempat di bawah 7.000 gitu ya. Dan tapi juga kita lihat juga harga emas sempat nih naik tinggi juga ya, di tahun ini sempat tinggi banget lah naiknya seperti itu. Meskipun belakangan ini ya naik turun sideways seperti itu. Nah, untuk membahas lebih lanjut soal safe haven asset ini yang menjadi topik kita kali ini, kita tidak sendirian, kita bersama dengan Bapak Edison Purba selaku fund manager dari PT Lift Management Investasi. Siap, selamat sore Pak Edison. Selamat sore Pak. Kabar gimana Pak? Baik Pak. Ya, puji Tuhan kabar baik. Oke, siap. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita kali ini, mungkin Pak Edison bisa brief sedikit mungkin Pak, backgroundnya kurang lebih seperti apa, kemudian di Lift MI ini seperti apa secara posisinya, dan Lift MI ini apa sih dan apa aja yang dilakukan. Sedikit mengenai background saya bekerja di pasar modal kurang lebih sekitar 20 tahun, bekerja di aset manajemen, di beberapa aset manajemen, dan pernah bekerja di 2 insurance life di Indonesia. Saya pernah memegang portofolio untuk fixed income, equity, dan campurannya. Saya pernah juga memegang dana pensiun di life insurance kan ada tuh, DPLK namanya. Oke, jadi kalau untuk kondisi market udah ya boleh dibilang beberapa kali mengalami kondisi-kondisi tertentu ya, crash yang kondisi-kondisi yang membuat kadang-kadang kita sampai bingung mau ngapain gitu. Bahkan yang terakhir yang paling parah ya kan tahun 2020. Tapi sebelum itu juga pernah kan tahun 2008 ya, paling parah sampai beberapa kali bursa ditutup ya. Gitu. Saya di PT Lift ini tahun 2024 sebagai head investment. PT-nya kami sudah bergerak di bidang MI itu sekitar 35 tahunan ya. 35 tahun dengan berbagai nama. Dulunya PT Cisawi Asset Management, berubah kepemilikan menjadi PT Corpus Capital Management, baru sekarang dengan akuisisi dengan owner yang bukan owner baru sih, owner lama, tapi mengakuisisi full kepemilikan pemegang saham, sekarang dirubah menjadi Lift Management Investasi. Lift Management Investasi ini, perubahan nama ini sekitar mau 2 tahun gitu Pak. Nah, kita sekarang itu mempunyai beberapa produk, itu sekitar 4 produk di fixed income, balance, money market, dan fixed income-nya ada 2, ada yang tematik dan yang fixed income biasa. Nah, yang tematik itu full obligasi, full fixed income. Ya. Sekarang kita lagi mau mengembangkan satu produk yang seperti yang lagi ngetrend sekarang, itu adalah produk yang multi kelas ya. Jadi salah satu produk kita itu mungkin nanti akan kita perkenalkan nanti, mungkin dalam waktu dekat. Salah satu produk kita yang tematik itu karena memang kita di situ ada corporate responsibility CSR-nya nantinya dari situ, dan mungkin akan kita tawarkan nanti ke beberapa
institusi atau dana-dana pensiun atau ikatan alumni atau beberapa apa nanti untuk menjadi kayak model dana abadi di mereka nantinya untuk alumni dan yang lainnya, dan sistem beasiswa mungkin ya. Jadi, mungkin sedikit gambaran tentang perusahaan kami begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Berarti ini udah pengalaman banget 35 tahun ya. 20 hampir 20 lebih lah 20. Saya live MI-nya 35 Live tahun. MI-nya udah 35 tahun. Cuma bapaknya udah 20 tahun ini. Itu udah asam garam semua udah 20 tahun tuh 2 dekade ini, luar biasa. Iya. Berarti udah saya full of experience lah, expertise sudah banyak sekali asam garam seperti itu. Tapi mungkin boleh di overview sedikit nggak sih Pak dari Live MI sendiri melihat kondisi global dan juga domestik lah ya. Itu sebenarnya seperti apa sih nih kondisinya, carut marutnya nih separah apa sih? Apa ini kita terlalu diberikan bumbu-bumbu negatif oleh media? Ternyata keadaan sebenarnya tidak separah itu, atau memang separah itu secara realnya gitu? Kalau menurut pendapat saya ya, kembali saya dari pengalaman pribadi. Kondisi tahun 2008 waktu itu karena kasus mortgage ya. Mortgage, ngomong subprime mortgage itu, bahkan yang dianggap orang waktu itu adalah investasi yang paling aman adalah FR. Waktu itu kami megang FR seri, masih seri-seri kecil ya, waktu itu 49, 47, 48 gitu. Itu bisa turun sampai 30%-an. Karena market asal open market langsung crash. Pada posisi ARB semua posisinya. Tapi dari situ kan sampai di kita itu posisinya reksadana kita itu waktu itu NAB-nya turun jauh. Buka market langsung nggak auto reject bawah, buka market auto sampai bursa mengadakan suspend semua. Jadi bursa nggak untuk memberikan ruang kepada investor untuk actionnya, jangan biar hati-hati gitu. Tapi setelah itu 2009 2010 recovery cepat. Dan beberapa orang yang kita kenal waktu itu kan tiba-tiba kaya, kalau boleh tiba-tiba kaya. Terjadi lagi tahun, kalau nggak salah tahun 2014, waktu itu kan ada goyang, tapi tidak separah tahun 2008 sampai 2016 kalau nggak salah, recovery lagi cepat. Tahun 2018 ada juga goyangan, tapi itu nggak separah tapi itu udah mulai tanda untuk tahun 2020. Oke. Teaser gitu ya? Iya, kayak teaser. Cuma dari modelingnya tahun 2018 mulai diangkat, tapi modelingnya kayak ada sesuatu hal kayak berulang waktu itu kan, kayak siklus 10 tahunan. Cuma triggernya apa kita nggak tahu waktu itu kan, triggernya apa. Cuma balik lagi, memang tahun 2020 jatuh, fixed income jatuh, equity jatuh, yang lain-lain jatuh. Tapi 2022 cepat kalah juga baliknya. Oke. Sekarang kondisi kita balik dari pengalaman sebelum. Jadi ada satu pandangan menurut saya, dulu juga saya presentasikan waktu di sini. Kalau ada kondisi tertentu, artinya kondisi tertentu, misalkan kayak sekarang itu kondisi tidak stabil. Pertama, ibarat satu company ada kondisi tidak stabil, pasti di manajemen itu akan berpikir apa yang akan dilakukan untuk recovery. Begitu juga negara, begitu juga kawasan, begitu juga dunia menurut saya. Jadi ekonomi itu bisa jadi di satu saat sekarang ini munculkan kelompok-kelompok ekonomi atau mungkin juga yang mengatasi untuk ekonomi seluruh dunia. Itu sekarang juga berpikir menurut saya apa yang akan dilakukan untuk perbaikan ini. Salah satu buktinya adalah setiap tahun mereka merilis data-data kemungkinan pertumbuhan di negara-negara ketiga, negara berkembang dan yang negara-negara maju. Artinya kan mereka meriset. Artinya kan ada flow di situ kan, flow, dan flow itulah yang membuat ya pertumbuhan. Kan nggak mungkin satu negara itu berjalan sendiri. Oke. Jadi menurut saya ini sekarang memang di sisi kita itu memang khawatir. Pertama, ini perang. Habis perang Ukraina Rusia, muncul lagi perang sekarang itu Israel, Amerika, dan Iran. Pertanyaan sekarang, kalau grup investasi paling besar di dunia kan BlackRock. BlackRock. Dan anehnya, kalau saya lupa aku datanya di mana, termasuk pemegang sahamnya di situ ada juga kayak dan antaranya Iran. Ya kan?
Pertanyaan sekarang, apakah mereka mau menghancurkan juga investasi mereka? Menurut saya enggak juga. Nah, jadi kalau saya melihat ini apa? Geopolitiknya benar. Tapi dari sisi investor ini, terutama big cap juga itu memakai kondisi ini untuk melakukan rotasi. Jadi kalau dibilang apa yang memandang ini adalah khawatir, ada perlu khawatirnya untuk meminimalis resikonya. Tapi kalau untuk jadi berhenti berinvestasi, menurut saya tidak. Justru memanfaatkan peluang ini. Itu menurut saya. Ya karena jarang ya kondisi ISG bisa turun. Berarti kan 9.000 ke 6.900, 7.000 udah ya 10-20% mungkin ya, 20%. 18-20%. Iya, sekitar 20% dalam waktu yang cukup singkat ya. Singkat ya. Satu semester pun nggak ada itu ya. Boleh dibilang hampir 3 bulan ya. Iya, 3 bulan doang. Turun 20% sih ya cukup banyak ya. Dan banks kita juga yang penopang LQ45, penopang GSG juga udah sangat banget gitu. Ya. Udah bahkan itu turun sebelum pas di indeks naik udah turun kan itu. Betul. Bahkan sampai sekarang masih turun. Ya, jadi harusnya it's time to buy collect gitu ya. Tapi again disclaimer bukan ajakan juga ya. Bukan ajakan. Yes. Dan kalau kita berkaca dengan kondisi yang turun-turun seperti ini lah Pak ya. Portofolio juga ya kebakaran juga, kalau kita ngeliat waduh merah kebakaran gitu ya. Pertanyaannya berarti soal safe haven aset ini seperti apa? Apakah ini memang saatnya kita untuk shifting portofolio kita ke arah sana atau bagaimana? Kalau menurut saya untuk safe haven itu gini, kalau kita di awalnya memang setting portofolio kita ada yang safe haven, ada yang untuk yang growth atau defensif yang lainnya. Itu kan dari perencanaan investasi awal. Tapi kalau kondisi sekarang misalkan kita anggaplah kita sekarang masuk di investasi di saham atau reksadana saham yang sekarang lagi posisi turun, switching ke safe haven itu menurut saya udah langkah yang telat gitu Pak. Karena kita kondisi sekarang itu kan udah posisi minus berarti kalau kita cut berarti kita rilis loss kita dan kita masuk ke safe haven itu ya boleh dibilang pertama lindung nilai atau hedging sih sebenarnya sih. Ada growth tapi pertumbuhannya nggak terlalu kecil. Baru yang kedua hanya untuk likuiditas kan. Kalau untuk berharap dia bertumbuh cepat, itu bukan memakan waktu yang nggak akan lama. Artinya kalau dia switching dari aset yang berisiko tadi, yang udah posisi loss, ke aset yang safe haven itu posisinya menurut saya sekarang udah telat. Karena menurut saya paling bagusnya justru dia ke switching ke, kalau misalkan di saham dia switching ke saham yang kemungkinan growth. Artinya kalau saham itu posisinya kemungkinan growth, ya udah bertahan di situ. Atau kalau saham itu memang tidak ada kemungkinan untuk growth, paling switching. Kalau switching aset kelas yang lain menurut saya udah telat. Oke. Kalau di kondisi sekarang ya ibaratnya kalau dia masuk ke investasi safe haven itu menurut saya itu di perencanaan awal atau bisa jadi itu memang di posisi kapital kita itu belum posisi minus yang dalam. Artinya gini Pak, jadi misalkan kayak kemarin itu kan ada perang dari Rusia ke Ukraina 2022. Oke, habis itu kan COVID dan yang lainnya udah mulai growth, indeks juga udah naik, di beberapa negara juga naik, apalagi di Amerika kan yang teknologinya dan yang lain-lainnya udah naik. Jadi kalau posisi di investasi kan sebenarnya itu udah bisa take profit dan masuk ke safe. Karena apa? Menurut saya karena kalau posisi indeks udah naik jauh, ya kemungkinan mau upside-nya mau di keberapa lagi. Jadi memang hanya yang pasti situ lah pindah di safe haven, dia pasti satu untuk take profit dan pindahin ke yang safe untuk dilindung nilai atau untuk kebutuhan yang lain-lainnya. Jadi kalau based on investasi ya, kecuali memang dia istilahnya dari awalnya memang dia safe haven terus, dia istilahnya dia nggak mau yang agak spekulatif, memang dasarnya dia mau safe haven ya dari awalnya memang ya dia kan tergantung memilih instrumennya yang apa gitu. Tapi kalau dia dari tadi aset berisiko yang udah kondisi minus switching ke yang safe haven menurut saya telat Pak untuk sekarang. Iya.
Oke, jadi mungkin ini kita sebelum berbicara lebih lanjut lagi ya, tapi mungkin bisa Bapak elaborasi dulu soal safe haven ini. Siapa tahu kawan Visto kita ada yang masih bingung nih, ini istilah apa nih, terminologi apa nih safe haven. Mungkin bisa dijelaskan tuh itu apa dan mungkin contoh-contohnya seperti apa. Teman-teman kawan di Pisto mungkin bukan awam lagi, mungkin beberapa teman juga tentang safe haven ini. Mungkin di beberapa teman juga mungkin baru dengar. Tapi pada umumnya seperti yang kita tahu bahwa investasi di safe haven ini ibaratnya boleh dibilang adalah investasi yang pertama memberikan rasa aman, yang kedua melindungi nilai. Kenapa dibilang memberikan rasa aman? Artinya nilai value daripada investasi kita itu kemungkinan besar boleh dibilang yang karena besar itu tidak akan hilang atau loss gitu ya Pak. Yang kedua, dia dilindungi dengan nilai, artinya dilindungi dengan nilainya. Karena seperti kita tahu bahwa ada time value of money, nilai duit sekarang sampai nilai duit nantinya. Jangan sampai misalkan nilai duit sekarang bisa beli sesuatu, tapi 5 tahun lagi tidak bisa beli lagi. Ya kan, seperti yang kita ketahui. Jadi di safe haven itu berarti nilainya itu terlindungi sampai di masa tertentu. Yang ketiga likuiditasnya kan. Likuiditasnya biasanya sih returnnya sih nggak terlalu tinggi sih. Oke. Kalau kita lihat instrumennya apa? Ya menurut saya tergantung zamannya sih. Tergantung zamannya. Kalau zaman dulu kan lindung nilai itu adalah di emas sampai sekarang ya. Sampai sekarang nomor 1 emas ya. Ada juga yang boleh dibilang 10 tahun lalu itu ada sampai ada istilah di market itu cost averaging kan. Bahwa karena ada persepsi di zaman itu bahwa dolar itu nggak akan mungkin turun. Dianggap itu salah satu lindung nilai. Sebelumnya kalau nggak salah 3 tahun sebelumnya itu ada zaman properti, dianggap kalau safe haven itu adalah properti. Oke. Di zaman sekarang tetap masih urutannya itu kan ada instrumen-instrumen yang lainnya. Ya mungkin kalau instrumen di pasar keuangan itu kan ada kayak SBN, Sukuk retail dan yang lainnya, deposito dengan asumsi ya deposito ya ke bank-bank besar ya. Terus ada juga kalau di instrumen di market itu kan ada reksadana money market gitu kan. Kalau di instrumen ini sekarang itu ada misalkan kayak di surat utang atau apa lainnya kan memang ada satu kondisi tertentu yang memang dia kalau untuk safe haven itu memang hold to maturity. Kalau dia memang untuk ikutin floating market ya akan ada naik turunnya juga. Tapi ada satu menurut saya, kalau sekarang itu apa sih safe haven yang paling apa kalau kondisi sekarang ya disuruh memilih. Kalau emas menurut saya udah ketinggian menurut saya. Udah hampir 100 berapa persen kan kalau mulai dari tahun lalu. Kalau untuk short term dia untuk 5 tahun ke depan menurut saya pertumbuhannya itu akan jauh terbatas. Tapi mungkin kalau untuk jangka sangat panjang ya gak masalah sih. Mungkin paling better kalau untuk sekarang itu salah satu ya bukan apa itu ya reksadana pasar uang dimanapun. Karena juga likuiditasnya gampang dan returnnya memang konsisten sih, cuma nggak ada naik turunnya sih memang, cuma returnnya nggak terlalu tinggi tapi masih bertumbuh, masih di atas deposito dan yang lain. Range berapa kurang lebih Pak pasarannya? Kalau saya lihat di kita bahkan di market itu range di atas net 5, berarti kan setara deposito sekitar 7-an. Itu sih yang saya lihat. Kalau bicara soal surat utang nih Pak, either dia government bonds atau corporate bonds. Khususnya mungkin kalau kita mau ngebandingin mungkin corporate bonds yang AA, AAA lah gitu ya. Nah, apakah buat kita para investor itu menjadi instrumen investasi yang juga kita katakan sebagai safe haven atau gimana dengan kondisi saat ini ya maksudnya ya suku bunga yang mungkin juga katanya dengan kondisi kayak gini kayaknya agak susah untuk turun lagi ya. Dalam jangka waktu dekat lah gitu ya, kayaknya agak susah. Itu menarik kah? Kalau menurut saya sih tergantung persepsi. Artinya gitu. Kalau kita ke government bond dibandingkan dengan tadi itu kan ke corporate bond yang ya AA ke atas gitu kan. Ya kita tahu sih sebenarnya sih perusahaan AA ke atas itu juga secara likuiditas biasanya kan bagus kan. Yang kedua ya government bond juga ya balik lagi ya karena backup-nya adalah satu government ya. Itu kan biasanya juga memang agak-agak kondisi sangat ibaratnya tingkat resikonya sangat rendah dibandingkan. Cuma kalau ditanya apakah itu safe haven juga, balik lagi tadi
tergantung persepsi daripada kita sendiri. Pertama nih, tadi kan tergantung kebutuhannya. Safe haven itu selain daripada pelindung nilai, balik lagi ke kebutuhan lagi kan. Oke. Kalau misalkan dia anggap itu safe haven, misalkan di government bond. Oke. Di government bond itu dia masuk untuk safe haven, tapi kan dia harus memilih Pak tenornya. Tenornya itu kalau boleh dibilang ya benchmark paling rendah ke bawah lah, ibaratnya 5 tahun ke bawah gitu. Ya boleh dibilang safe haven juga. Tapi kalau yang long, menurut saya itu memang agak riskan, karena setiap penurunan satu yield itu kan persentase diri itu berapa ya, 0,5 yield itu kalau nggak salah di sana yang sekitar 1 sampai berapa persen gitu. Di penurunannya, kenaikan di sini setengah, misalkan 30 basis atau 50 basis, di sana udah hampir 1 sampai 1,5% turun gitu. Tapi kalau yang short yang 5 tahun ke bawah itu kan penurunannya agak lebih tipis daripada yang tadinya. Oke. Kalau di corporate bond yang tadi itu double A ke atas itu biasanya kan karena di samping memang liquid sih, cuma nggak seliquid yang government bond. Oke. Cuma ada kelebihannya, dia biasanya kan dia periode kuponnya kan per 3 bulan, kalau government kan per 6 bulan, makanya sesuai kebutuhan. Tapi kalau balik lagi itu dengan tenor yang sama, menurut saya ya tenor yang sama ya bisa ke corporate bond sih. Corporate bond karena bisa dia kan memberikan return yang lebih bagus sih. Oke, cuma memang balik lagi tanda kutip ya, ambillah yang bisnisnya yang memang masih going concern ke depan sih. Dan fundamental si ya, emitennya itu emang oke lah, kuat. Ya, kuat. Ya, termasuk ya cash flow-nya ya. Karena kan banyak juga. Jangan sampai dia berutang nggak bisa bayar ke kita ya sebagai investor. Oke. Sebab ini saya mau agak sedikit keluar deh Pak. Iya Pak. Kalau bicara soal, karena ini sempat hype juga pas saya lihat di sosial media, di TikTok, Instagram soal silver. Nah, kan ya gold udah tinggi banget. Kemudian sekarang ini kalau saya perhatiin banyak juga orang-orang yang udah mulai membahas soal silver karena penggunaannya bisa untuk berbagai macam lah. Nah pertanyaannya, apakah memang silver ini bisa, kan kalau tadi gold safe haven, ada yang bilang silver mungkin jadi the next gold baby gitu ya. Kita ngomong silver yang 99,99% ya, bukan yang lain-lain. Pertanyaannya apakah ini, satu pertanyaan apakah bisa jadi the next gold, kedua apakah ini mungkin kita bisa katakan ini sebagai safe haven aset juga? Balik sih gini Pak, kita balik ke historical zaman dulu ya Pak. Nilai dulu kan sistem perdagangan itu kan barter Pak. Setelah barter itu ditemukan salah satu alat nilai tukar dalam emas. Habis gold, memang silver kan Pak dipakai dulu kan, zaman dulu kan. Jadi beberapa mata uang zaman dulu itu kan terbuat dari emas atau terbuat dari silver gitu. Berarti kan kalau kita bicara historical bahwa itu memang salah satunya. Yang kedua, berkembang zaman sampai sekarang ini kan, di samping gold ini dipakai sebagai perhiasan, itu kan dipakai juga untuk beberapa konduktor di elektronik dan yang lainnya. Bahkan sekarang ada beberapa chip tertentu itu kan harus memakai emas, kalau nggak emas itu memang daya hantarnya itu nggak pas. Ada perkembangan dan ada kebutuhan di samping safe haven tadi. Jadi emas makanya primadona terus. Yang kedua memang tentang perak ini. Setelah kenaikan emas memang kita konsen juga waktu itu ke silver ini Pak. Karena balik lagi ya, karena kalau saya lihat waktu itu chartnya itu beriringan, memang agak telat sih. Laggingnya ya agak telat sih dia. Tapi setelah beberapa ini baru ini tinggal loh gitu. Ini tinggal loh gitu. Jadi aku pernah baca buku kalau nggak salah itu, setelah emas konduktor yang paling mengantar terbaik lagi di bawah emas adalah memang silver. Ya. Jadi ada kemungkinan juga di masa depan kalau misalkan ini naik terus, ya alternatif terbaiknya memang di samping untuk dipakai yang lain ya, mungkin ke industri elektronika dan yang lainnya, kemungkinan silver ini juga masih akan naik. Terus yang kedua, kalau dilihat dari upside-nya itu menurut saya lebih tinggi upside-nya di sekarang di silver daripada di gold untuk sekarang yang dilihat. Artinya kemungkinan kenaikannya lebih tinggi. Jadi di saat
di satu masa orang kan artinya gini, orang akan lihat kan, misalkan kalau misalkan di sisi corporate atau industrial lah, misalkan dia ngelihat bahwa kalau kita pakai ini costnya segini, kalau ini kita pakai costnya segini. Andai pun naik ini segini, ibaratnya naik berapa kali, costnya masih kita lebih rendah daripada gold tadi. Atau untuk yang lainnya, artinya yang lainnya adalah untuk saving juga, dan ya termasuk kan perhiasan dipakai juga walaupun nggak banyak gitu. Kalau menurut saya itu silver itu termasuk untuk sekarang ya. Sekarang. Iya, karena dia kan kalau nggak salah 37 sekarang 70-an kalau nggak salah. Iya, Aku lah. iya, nggak lihat kemarin tuh dari 34 kita bahas itu kalau nggak salah 17 tuh ke 34, lupa aku angkanya. Udah hampir naik, udah hampir 70%. Tapi kalau andai pun turun itu nggak, ibaratnya kalau rasio ya dibandingkan dengan rasio gold itu kenaikannya silver ini menurut saya itu kalaupun turun nggak akan sejauh gold nantinya. Dan kedepannya menurut saya ini ya walaupun tetap gold di atas, tapi dia akan selalu beriringan ke depan juga. Artinya kembali lagi ini bisa disampaikan bahwa safe haven aset itu macam-macam tipenya ya. Iya, macam-macam. Jadi bukan cuma gold aja gitu. Bukan ya. cuma jadi gold, tadi untuk saat ini dalam jangka waktu ya beberapa waktu ke depan silver bisa diconsider kayak gitu ya. Silver. Kemudian tadi surat utang untuk yang tenor less than 5 years itu ya. mungkin juga bisa diconsider. Tapi juga again ini disclaimer on ya, bukan berarti nanti langsung nonton terus langsung beli borong gitu. Nggak begitu juga. Tapi again ini insight buat kita. Nanti silakan di-filter lagi oleh kawan Visto. Dan kalau mungkin aku juga mau lebih lanjut lagi Pak. Berarti kan artinya tadi saya mau tarik yang sebelumnya. Kalau kondisi sekarang ini, let's say portofolio kita itu sudah ter-drag down ini, lagi merah-merahnya gitu ya di saham dan sebagainya. Terus ada instrumen investasi tadi safe haven lah gitu. Apapun itu mau SBNK atau gold atau apapun itu, kita better untuk tidak pindahin dulu berarti ya strateginya. Tetapi kalau kita belum mulai investasi nih misalkan, artinya kita harus plotting dulu kolam kita untuk di safe haven sekian, kemudian untuk yang non safe haven sekian gitu. Nah porsinya mungkin bisa di-share. Saya tangkap beberapa pengusaha di kondisi tertentu, artinya di kondisi krisis, kondisi misalkan market crash gitu. Ada satu pengalaman menurut saya, seperti ibaratnya yang 5 tahun terakhir lah, ada istilah orang cash money, cash king gitu kan. Di mereka itu kalau saya lihat ya selalu punya namanya dana cadangan. Dana cadangan ini yang selalu diinvestasikan di safe haven. Artinya kalau di saat jadi mereka itu gini, mereka itu selalu punya investasi, boleh dibilang 30-50% dari kekayaannya itu masuk di safe haven. Baru sekitar tadi sisanya masuk ke investasi yang growth gitu kan. Karena di growth ini kan boleh, kalau yang safe haven ini kan udah ya jelas bertumbuh segini lah. Tapi yang di growth ini memang ya naik turun. Ada di masanya naik jauh. Dan tapi kalau dihitungkan secara rata-rata ya harus plus dalam misalkan 5 tahun, 10 tahun. Tapi buat apa ini yang namanya safe haven dan yang dana cadangan ini? Saya lihat di kondisi tertentu, di saat crash itu portofolio kita itu mungkin minus itu sekitar 30, enggak 20-30%. Mau switching kemanapun, ibaratnya anggaplah kita tadi dari misalkan kita crash misalkan di bank udah turun 20-30%, kita mau switch ke misalkan telekomunikasi, mereka juga turun. Kita bingung nih sekarang, ini yang paling cepat balik nanti siapa? Sama-sama kok, saham-saham di blue chip, di big cap, saham yang lain. Terus kalau kita mau afraid, kondisi udah terbawa nih, kita nggak punya cash. Dan saya lihat di beberapa orang itu dikeluarin itu sepertinya tadi dana cadangannya masuk, dan saya lihat sendiri itu berapa kali setelah naik, artinya market itu recovery,
50% yang growth tadi itu balik harga, tapi ini udah berapa kali naik. Habis naik dijual lagi, masuk ke safe haven lagi. Taktis berarti ya. Taktis. Jadi ini selalu boleh dibilang ini hanya dipakai untuk momentum. Anggaplah mereka itu tadinya investasi di yang safe haven itu, anggaplah emas. Dan ini selalu pas ini crash ini naik, dia udah untung di sini, masuk balik ke sini, selalu gitu. Jadi yang kalau dibilang itu paling bagus gimana Pak? Ya kalau saya sih paling bagus tuh dibagi 3. Yang untuk growth-nya ya memang 30%, dia harus punya safe haven-nya itu 30%, yang lainnya untuk 30%. Tapi kalau yang lebih agak mainstream lagi ya 50-50 gitu Pak. Ya, jangan semua. Karena yang terjadi saya lihat gini Pak. Euforia tahun 2021-2023. Asal ketemu yang namanya genjet gitu. Wah, investasi cuma gini-gini doang dapat uang. Tidur-tiduran dapat uang. Jadi tiba-tiba saya lihat di situ banyak misalkan di medsos atau apa, tiba-tiba semua ahli saham. Semua ahli saham, karena memang ahli saham semua. Kenapa? Kita nunjuk saham apapun ya akan naik. Dan semua ya pada posisi itu memang semua ahli saham. Tapi pas 2023-2024 semua. Karena balik lagi, nggak ada cash management, nggak ada money manajemennya. Ujung-ujungnya pas dia tadi itu crash 2023-2024 kan dia nggak crash sih, tapi perlahan mematikan. Tapi berbulan-bulan. Dan kebiasaan kita kan tidak disiplin untuk diinvestasi. Artinya tidak disiplin itu. Udah pertama udah all in, yang kedua kadang-kadang pakai margin, yang pakai time, ujung-ujungnya yang terjadi adalah cut loss. Yang kedua kita tidak konsisten investasi. Artinya investasi tidak konsisten, kita tidak memilih instrumen kita memang, dan kita siap. Yang terjadi adalah kayak boleh dibilang hype gitu ya memang ya. Karena teman kita si A ngomong bahwa saham ini akan naik atau investasi ini akan naik, wah kita berbondong-bondong situ. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah seperti tadi itu Pak, udah minus 30%, di cut loss, masuk lagi, minus lagi, di cut loss, habis. Kalau secara keseluruhan kan dibilang investor behavior ya, tapi kalau secara emosional trading itu, kalau udah kalah Pak, di pikirannya adalah mengembalikannya 2 kali. Dan itu akan semakin masuk, dia akan semakin masuk ke paling berisiko biasanya, dan ujung-ujungnya loss. Oke, siap. Berarti jadi reminder juga nih buat kita sebagai investor maupun trader ya, kondisi market yang seperti ini bagaimana cara kita menghadapinya. Tapi yang menariknya nih dari Live MI juga tadi kita sempat ngobrol juga ya, bahwa ada produk nih dari Live MI yang tadi ada 4 ya Pak produk Live MI, dan kebanyakan mungkin fixed income gitu ya, pendapatan tetap. Jadi lebih safe lah gitu ya dengan kondisi market yang lagi ya bearish gini lah ya kondisinya, baik di semua sektor lah, most likely juga pada turun-turun seperti itu. Nah mungkin bisa diceritakan Pak, ini produk-produknya apa saja dan mungkin kelebihannya dan mungkin beberapa highlight yang perlu kita ketahui. Kita di PT Live Manajemen Investasi punya produk ada 4. Pertama itu produk fixed income murni, namanya Reksadana Live Teologia Fixed Income. Yang kedua kita punya produk itu reksadana fixed income juga, tapi ada campuran sahamnya dan instrumen pasar uangnya, itu namanya reksadana Live Bond Plus. Yang ketiga kita punya produk untuk money market, namanya Live Money Market. Dan yang keempat kita punya produk itu namanya Live Balance Optima, itu untuk reksadana campuran. Untuk sahabat-sahabat Pisto, kebetulan kita punya promo untuk sahabat-sahabat Pisto untuk periode 4 Mei sampai 15 Juni. Kita akan memberikan promo untuk 10 orang pertama untuk investasi 1 juta melalui investasiku akan mendapatkan promo bonus sekitar 100.000
dengan masa penilaian dari 4 Mei sampai 15 Juli 2026. Mungkin untuk keterangan lebih lanjutnya nanti akan ada syarat dan ketentuannya itu di kolom deskripsi ya. Itu bisa dicek. Kita memang boleh dibilang belum perusahaan besar ya. Tapi kita bisa berbangga bahwa kita bisa bertahan sekitar 35 tahun, 3 dekade, hampir mau mendekati 4 dekade. Dengan berbagai kondisi market, dengan berbagai kondisi ekonomi dan pemerintahan yang berganti gitu. Kenapa kita bisa bertahan sampai saat ini? Pertama memang kita sangat konsisten di compliance kita. Artinya kita tidak pernah masuk ke arena-arena yang boleh dibilang melanggar pasar modal. Terus yang kedua, produk-produk di kita memang untuk produk kita yang lama memang itu ditujukan untuk beasiswa ke sekolah teologi ya. Cuma dengan perkembangan sekarang kita kan tahu bahwa sekarang kan diperbolehkan oleh OJK untuk membuat multi kelas. Artinya produk kita ini akan kita majukan sebagai produk unggulan kita nantinya. Kenapa produk unggulan kita nantinya? Pertama, kita setting ini memang untuk nantinya itu adalah untuk yang memang kita nggak akan berharap model-model safe haven juga. Kita nggak berharap nanti terlalu tinggi growth returnnya, walaupun akan tetap kita berusaha ya. Tetapi kita menawarkan ini nantinya pertama adalah untuk modeling dana abadi atau dana-dana yayasan untuk bertumbuh, terus ke universitas dan yang boleh dibilang dengan ikatan alumninya dan beberapa institusi lain lah. Kita memang menawarkan ini sekarang multi kelas gitu. Jadi setiap institusi yang ada nanti akan membuat mereka itu dengan modeling yang seperti apa. Artinya ada salah satu yayasan A untuk salah satu universitas. Mereka membuat satu dana abadi. Dana abadinya fungsinya buat apa? Mungkin kalau nanti untuk pengembangan universitasnya atau untuk kelompoknya, misalkan nih kegiatan alumninya atau untuk kegiatan yang lainnya lah nanti. Jadi di saat mereka itu kita tawarkan nanti sesuai kesepakatan dengan mereka. Pertama, alumninya itu menyetorkan berapa, atau dia hanya menitipkan modal, nanti returnnya itu disumbangkan ke dana abadinya. Ada yang full memberikan 100% itu menjadi dana abadinya, atau ada juga yang modelnya ya mungkin setengah dari hasilnya akan diberikan dan setengah lagi buat dia sendiri. Nah, itu tergantung kesepakatan. Jadi setiap institusi akan berbeda modeling. Jadi kenapa kita tawarkan ini? Kan balik tadi dari moto dari produk itu memang kita ujung-ujungnya CSR-nya. Artinya pertama, investor memberikan CSR kepada yang dituju nanti sama misalkan institusi A. Oh, aku mau memberikan beasiswa ke sekolah-sekolah ini. Dia di samping dia investasi, dia memberikan manfaat juga, berbagi kasih juga ke tempat lain. Dari kitanya juga akan ada pembagian manajemen fee yang untuk tujuan yang tadi itu. Makanya kita multi kelasnya sesuai dengan produk kita dan kesepakatan dengan institusi. Setiap institusi nanti akan beda. Itu yang produk kita full fixed income ya Pak. Terus yang kedua memang kita pilih saham biasa yang masih ada campurannya ke equity dan yang lainnya. Kalau itu memang kita tidak ada CSR. Itu memang seperti reksadana biasa. Dan yang lainnya money market itu biasa juga. Terus yang balance fund Pak itu memang biasa. Kita yang kebetulan yang tadi ini yang fixed income ini yang kita namakan itu namanya teologi fixed income memang. Ya puji Tuhan memang untuk beberapa tahun terakhir ini kita memang mendapat award itu konsistensi. Ini clear banget ya, jadi ada banyak produk dan yang menarik tadi saya bisa perhatikan kalau saya coba bandingkan dengan MI yang lain lah ya, itu soal CSR-nya itu ya, yang
jadi unique selling point-nya. Dan artinya kalau kita cuan atau profit itu jangan dimakan sendiri, tapi juga berbagi bersama lah, iya, gitu. Tadi ada beasiswa gitu Iya. ya. Ya luar biasa sih tujuan amal baiknya tuh, ya oke banget lah, bagus banget di sana. Oke, siap Pak. Kalau saya bisa simpulkan berarti tadi dari awal kita berbincang sampai akhirnya ini saya perhatikan berarti intinya safe haven aset jadi sesuatu hal yang penting ya dalam portofolio kita. Tapi kalau bisa itu di awal sudah diplankan. Jangan sampai udah nyemplung, udah minus kita mau pindah ke safe haven aset itu dalam jadinya ya rugi dulu kan, harus jualan rugi dulu, belum tentu lagi ini naik yang safe haven, bisa jadi turun dulu gitu, malah jadi double kerugiannya, double loss. Nah itu yang kita nggak pengen. Jadi memang sebisa mungkin di plan dulu dari awal, sekian persen tadi portion untuk safe haven, sekian persen untuk yang growth tadi istilahnya. Growth, ya. Oke, mungkin ada kalimat-kalimat terakhir Pak yang mungkin bisa disampaikan ke Kak Visto soal safe haven ini. Safe haven itu tadi kan kalau menurut pendapat saya itu minimum 30% dari dana investasinya. Ada satu pepatah kebetulan saya orang Batak dari kampung saya, kebetulan saya bilang gini, orang bertumbuh enggak? Dari dulu, sejak kecil saya bertumbuh. Orang tambah banyak enggak? Mbak. Anak tambah banyak enggak? Enggak. 10 tahun lalu, waktu saya masih di grup Mega, saya bicara di sini karena dulu di sini ada grup investasi. 10 tahun ke depan, orang akan berpikir balik lagi ke agrobisnis. Dan terbukti sekarang. Karena balik lagi industri tetap makan juga. Industri tetap makan juga. Saya lihat fenomena ini di beberapa daerah sekarang. Bahkan teman-teman yang berpendidikan juga, bahkan pensiunan, sekarang balik ke beberapa daerah itu mengembangkan pertanian. Oke, saya bukan nangkap di pertaniannya Pak. Saya nangkap di safe haven-nya bahwa satu masa ya tanah ini kan menjadi safe haven juga. Tadi kan memang kalau dibilang kan kalau dari awal tadi kan properti, iya properti kan tanah dengan bangunannya. Oke, kalau menurut saya sih Pak, di satu masa ini perlu memang investasi di tanah. Salah satu bukti kenapa saya bilang gitu. Persoalan agraris di Indonesia lihat, dan termasuk yang paling terakhir sekarang adalah di Papua, adalah lahan. 500 juta sampai sekarang itu kan bentrok masyarakat dengan pemerintah, lahan. Di Kalimantan juga masalahnya lahan, di Sumatera juga masalahnya lahan. Berarti ujung-ujungnya lahan itu terbentuk dengan siapa? Kapital. Adalah orang yang punya modal. Balik lagi Pak, kalau ada istilahnya orang begini, ya kalau kamu pengen kaya ya bertemanlah dengan orang kaya. Artinya gini, mereka berpikir ke situ. Mereka sekarang lahan. Kalau menurut saya, kalau punya dana yang mencukupi, ya lahan juga perlu. Lahan ini artinya bukan ini ya, karena ada orang berpikir bahwa wah kita beli lahan, ya beli kita tapak rumah di sana. Kalau menurut saya enggak Pak, lahan yang justru jauh dari ini. Karena Bapak investasi lahan di sini, growth-nya enggak akan seberapa. 10 tahun lalu orang jual lahan di tempat saya Pak, boleh dibilang setengah hektar itu ya 20 juta, itu pun orang gak ada yang mau beli. Sekarang Pak udah setengah miliar, 1 miliar Pak, itu pun orang gak ada yang jual. Jadi di sisi lain tadi saya yang itu, kalau boleh lagi dibagi lagi, kalau yang istilahnya gini, kita punya investasi kita lumayan lah, kalau boleh beli juga lah menurut saya. Oke, jadi ini insight dari Pak Edison soal selain financial marketing gitu ya, ada juga something yang memang tanah atau lahan di daerah-daerah di luar sana maksudnya, yang mungkin secara harga masih lebih rendah juga gitu ya. Karena prospek growth-nya atau potensial upside-nya itu masih lebih banyak gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Edison Purba atas insight-nya hari ini. Ini luar biasa ya, kita cukup panjang bahas tadi safe haven asset, bahkan sampai ke level ini ada ada advice soal tanah nih. Ini juga jarang nih Pak soalnya. Biasanya orang ngomong financial market saja, tapi ternyata ada insight dari Pak Edison soal tanah juga, itu bisa juga kalau memang ada dananya yang mencukupi ya. Dan juga pilih tanahnya juga yang prospektif lah gitu, seperti itu, dan aman pastinya secara legalitas. Oke, siap. Terima kasih Pak Edison. Jangan lupa untuk kawan Visto semua untuk
terus bertransaksi di investasiku karena setiap transaksi yang kawan Visto lakukan akan mendapatkan reward berupa MPC point yang dapat ditransaksikan atau dibelanjakan di seluruh Merchant City Corp maupun juga dibelikan reksadana pilihan yang ada di investasiku. Jangan lupa juga kawan Visto untuk terus like, komen, dan juga share dan juga subscribe YouTube-nya Investasiku serta ikuti terus Instagram maupun juga TikTok Investasiku. Sampai jumpa di episode berikutnya. Investasiku for better tomorrow. Bye-bye.